Saya mantan pendeta, saya dari agama Kristen Protestan. Jadi kalau agama Kristen Protestan itu imam umatnya atau pemimpin umatnya boleh perempuan. Makanya ada pendeta laki-laki, ada pendeta perempuan. Kalau Katolik itu berbeda. Katolik itu pemimpin umatnya harus laki-laki. Makanya pastor, kalau yang perempuan itu biarawati, makanya itu seperti guru saja. Dan kalau Katolik itu biarawati ataupun pastor tidak boleh menikah. Kalau Protestan ini boleh, karena sesuai dengan dalam Alkitab, beranak cuculah dan bertambah banyak, maka harus menikah. Jadi itu ada sedikit perdebatan antara Protestan dan Katolik untuk pemimpin umatnya. Maka saya menikah dulu. Jadi pernikahan pertama saya itu mantan suami saya dulu dari Islam masuk Kristen. Sekarang masih tetap Kristen, malah Kristen militan jadinya. Dan yang pernikahan kedua ini suami saya tetap Islam, tapi ayahnya itu Kristen, ibunya yang Islam. Nanti saya akan ceritakan sedikit. Itu juga berkaitan dengan nikmat iman Islam ya. Jadi pendeta kurang lebih hampir 14 tahun. Kemudian saya mantan dari staf Lembaga Alkitab Indonesia sebagai kepala bidang komunikasi selama kurang lebih 10 tahun. Jadi bekerja untuk menggalang Alkitab, terutama untuk menyampaikan Alkitab ke seluruh pelosok Nusantara, termasuk ke daerah-daerah Muslim. Terakhir tahun 2012 dipercayakan oleh Lembaga Alkitab untuk mengantarkan 2000 Alkitab bahasa Minang. Mohon maaf, sini ada orang Minang. Oh, Bunda Ririn ya. Iya. Jadi saya dulu dipersiapkan. Jadi Alkitab bahasa Minang itu sudah ditarik oleh pengadilan. Lembaga Alkitab Indonesia kalah, dan Alkitab bahasa Minang tidak boleh disebarkan di daerah Sumatera Barat. Ditarik kembali, tapi saya dipercayakan lagi untuk memasukkan lagi 2000 Alkitab bahasa Minang. Kenapa perempuan? Jadi saya dulu belusukan. Yang biasa belusukan kan biasa laki-laki ya. Tapi gereja mengirim saya perempuan untuk sampai ke daerah-daerah Muslim. Makanya saat ini ketika sudah Islam, saya harus bongkar bagaimana cara strategi misionaris untuk masuk ke daerah-daerah Islam, supaya minimal kita umat Islam siaga, tahu, dan tidak hanya membentengi diri, babak belur diserang sana sini. Tapi kita bukan hanya membentengi diri, tapi bagaimana punya ilmu juga mengcounter dakwah mereka. Seperti itu. Jadi 2012 mengantarkan 2000 Alkitab bahasa Minang, dan akhirnya karena dianggap berhasil pulang dari mengantarkan Alkitab bahasa Minang, saya dipersiapkan untuk memasukkan 2000 Alkitab bahasa Madura ke Sumeneb. Jadi istilahnya mereka mengatakan pekerjaan saya ini taruhannya nyawa. Qadarullah saat itu saya resign, ada sedikit masalah dengan keluarga, akhirnya saya resign. Lalu saya tetap sampai ke Sumeneb 2 tahun berikutnya, alhamdulillah dengan ibu-ibu pengajian. Jadi tidak mengantarkan Alkitab, tapi bersama dengan ibu-ibu pengajian Allah membuat saya bisa sampai ke daerah Sumeneb. Saya bersyukur sekali. Dan kemudian selama di Lembaga Alkitab Indonesia, insya Allah nanti di lain kesempatan saya akan juga bongkar bagaimana strategi ekonomi umat Kristen untuk masuk menguasai ekonomi Islam. Itu penting sekali. Makanya bidang khusus saya sebenarnya bidang pemurtadan, mengcounter pemurtadan. Karena saya bukan mantan kafir saja, tapi mantan pelaku pemurtadan. Jadi saat ini harus saya mentarbiah umat Islam untuk tahu segi-segi mana saja kita diserang. Ada 9 elemen, itu tidak bisa di waktu yang sama ini. Insya Allah di waktu yang berikut. Ya. Sekarang kita akan masuk di dalam kajian ilmu. Kita saat ini berbicara tentang, karena umat Kristen kan mengatakan bahwa di dalam Alkitab ini sama sekali tidak ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Bisa benar, bisa juga salah. Jadi yang boleh saya katakan di sini ada 5 poin untuk mematahkan dan mengalahkan